Selamat pagi pemirsa, Supra News kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Betul Belum Sembuh Sepa dan rekan saya Hastin Parasita, Natasha Aulia Yahya, dan saya Nabila Mahirahma yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual seputar kampus Unika Sugio Pranoto selama 1 pekan ini. Dan inilah berita selengkapnya. Berita pertama adalah penyelenggaraan Ardesian 2021 oleh Fakultas Arsitektur dan Desain. Ardesian atau Arsitektur dan Desain Competition adalah acara perlombaan yang merupakan salah satu program kerja dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Arsitektur dan Desain. Ardesian diselenggarakan secara online mulai dari tanggal 21 Desember 2020 hingga 17 Januari 2021. Acara ini menggelar dua lomba yang berbeda, yaitu Lomba Sapit Karya pada tanggal 2 hingga 17 Januari, serta Lomba e-sport pada tanggal 17 dan 18 Januari 2021. Keseluruhan Ardesian 2021 kali ini bertemakan monokrom beserta dengan perlombaannya, terutama pada Lomba Sapit Karya yang bertemakan tahanan rumah. Tema tersebut diangkat karena pada masa pandemi ini seluruh kegiatan seperti kuliah dan kerja terpaksa harus dilaksanakan dari rumah. Dan tema tahanan rumah tersebut memiliki kesan yang monoton, sehingga cocok dengan tema besar yang diusung oleh keseluruhan acara Ardesian 2021. Pemirsa, berita selanjutnya datang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang menyelenggarakan webinar internal mengenai public speaking yang diadakan pada hari Sabtu 23 Januari 2021 lalu dengan mengangkat tema Improve Your Public Speaking Skills to be a Better Speaker. Webinar ini merupakan salah satu program kerja dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang bertujuan untuk memberikan wawasan serta pengalaman mengenai public speaking sehingga dapat mengasah soft skill para peserta. Webinar ini mendatangkan seorang pembicara, yaitu Audrey Chandra yang memiliki beberapa pengalaman seperti menjadi news presenter dan reporter di Kompas TV, freelancer reporter di RCTI, menjadi seorang presenter di LaTV, dan pernah menjadi salah satu nominator for Anti-Corruption Journalism pada tahun 2014. Webinar ini dihadiri oleh 70 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang mengikuti acara ini dari awal hingga akhir dengan sangat antusias. Terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa pada sesi tanya-jawab. Unika Sugio Pranoto terus mengembangkan dirinya agar tetap dapat berkomunikasi dengan mahasiswa walaupun di tengah kondisi pandemi saat ini. Hal ini dibuktikan dengan diselenggarakannya webinar yang bertema Menjadi Pribadi yang Maha sebagai Siswa melalui Zoom Meeting. Webinar ini diadakan pada hari Rabu 27 Januari 2021 yang lalu. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Unika Sugio Pranoto, Dr. V. Kristina Ananingsi, ST, MSc menyampaikan bahwa mahasiswa harus dapat mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya di masa pandemi ini, dari awal perkuliahan hingga lulus. Narasumber dalam webinar tersebut yaitu dosen Fakultas Psikologi Unika Sugio Pranoto sekaligus psikolog Dr. Christine Wibowo, SPSI, MSI Psikolog, dan Student of the Year tahun 2020 Unika Sugio Pranoto, Stanley Adrian Susilo. Tentunya webinar tersebut sangat membuka pemahaman mahasiswa Unika Sugio Pranoto untuk dapat menghadapi tantangan di tengah masa pandemi ini sebagai mahasiswa yang berkualitas. Pemirsa, Kampus Unika Sugio Pranoto mengadakan webinar terkait dengan beasiswa. Informasi selengkapnya setelah jeda pariwara yang berikut ini.
pemirsa, kembali lagi bersama saya Hastin Parasita dalam Sopra News kali ini. Dan inilah berita selengkapnya. Pada hari Kamis 28 Januari 2021, Kampus Unika Sugio Pranoto mengadakan webinar terkait dengan beasiswa. Hadir sebagai narasumber dalam webinar tersebut diantaranya Wakil Rektor Bidang 3 Kemahasiswaan Unika Sugio Pranoto, Dr. V. Kristina Ananingsih ST MSc, Kepala Layanan Lembaga Pendidikan Tinggi Wilayah 6 Jawa Tengah, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Zainuri DEA, dan perwakilan dari Lembaga Fondenventermas Indonesia atau yang disingkat VDMI, Imbung Nurwanto. Wakil Rektor Bidang 3 Kemahasiswaan Unika, Dr. V. Kristina Ananingsih ST MSc mengatakan, pada prinsipnya Unika selalu memberikan dukungan serta fasilitas untuk tersedianya beasiswa bagi setiap mahasiswa. Profesor Muhammad Zainuri dalam paparan materinya mengatakan, pemerintah pusat sendiri telah menetapkan angka subsidi beasiswa bagi seluruh mahasiswa di Indonesia. Jumlahnya antara 2,5 hingga 7,5% dari keseluruhan jumlah mahasiswa, baik yang ada di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Sedangkan narasumber Imbung Nurwanto mengatakan, pihaknya memberi dukungan beasiswa kepada mahasiswa sejak mahasiswa memasuki semester kedua dengan IPK minimal 3,00 dan menyertakan dokumen yang sah bahwa mahasiswa memiliki keterbatasan ekonomi. Para mahasiswa dapat mendaftarkan diri mulai dari tanggal 10 Februari hingga 10 Maret 2021 melalui laman resmi Lembaga Fondenventermas Indonesia, yaitu fondenventermas.or.id. Halo pemirsa, kembali bersama saya Natasha Aulia Yahya dalam program Supra News kali ini dan inilah berita selengkapnya. Berita selanjutnya mengenai boraks yang sering disalahgunakan untuk makanan. Vaksinasi dianggap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Sugio Pranoto, Profesor Dr. Andreas Lako menuturkan, prospek ekonomi pasca vaksinasi diharapkan akan terus tumbuh. Vaksinasi diyakini membawa optimisme bagi perekonomian Indonesia. Diharapkan pandemi yang sempat membuat pertumbuhan perekonomian minus akan kembali tumbuh setelah adanya vaksinasi. Terlebih setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan bisa memperbaiki perekonomian Indonesia, mendorong investasi, mempercepat transformasi ekonomi, dan mengatasi permasalahan regulasi. Selain itu, beliau mengatakan jika COVID-19 terus berlanjut, maka kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan investasi. Berita selanjutnya, yang masih hangat dibicarakan sampai saat ini yaitu mengenai vaksinasi dan dampaknya terhadap ekonomi. Meski telah dilarang keras oleh pemerintah, penggunaan boraks ini masih banyak kita temukan dalam makanan. Penggunaan boraks telah diatur dan dibatasi dalam Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Nasional. Mengkonsumsi makanan yang mengandung boraks berlebihan dapat menyebabkan gangguan otak, hati, dan ginjal. Efek dari boraks memang tidak dapat dirasakan secara langsung setelah dikonsumsi, tetapi dalam jangka pendek dapat membahayakan kesehatan. Maka perlu upaya untuk mencegah tindakan penggunaan boraks dengan menggunakan alternatif pengawet lainnya. Menurut Profesor Dr. Insinyur Budi Widianarko, MSc, yang merupakan pakar toksikologi Unika Sugio Pranoto mengatakan, itu sesuatu yang makin lama harus dikikis. Seperti berita ayam yang dicelup formalin, itu merupakan ciri dari sistem pengawasan pangan di negara yang masih miskin. Profesor Budi juga menambahkan, jika Indonesia ingin meninggalkan kemiskinan, maka diperlukan penggunaan pengawet yang lebih baik. Penyuluhan juga diperlukan agar masyarakat mengerti bahaya dari penggunaan boraks untuk makanan. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini.
pemirsa, kembali lagi bersama saya Nabila Marahma dalam program Supra News kali ini, dan inilah berita selengkapnya. Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Sugio Pranoto, Program Studi Ilmu Hukum, kembali menyelenggarakan webinar serial diskusi profesi hukum kedua dengan tema Peluang dan Tantangan Menjadi Notaris PPAT yang Profesional dan Berintegritas. Webinar ini telah diselenggarakan pada hari Sabtu, 30 Januari 2021, dengan narasumber yaitu Dr. Katarina Mulyani Santoso, SHSPN MH, yang merupakan alumni program studi ilmu hukum FHK Unika Sugio Pranoto, sekaligus merupakan Sekretaris Pengurus Wilayah Jawa Tengah Ikatan Notaris Indonesia. Kemudian, hadir pula narasumber Suyanto SH selaku Notaris PPAT, yang menjabat sebagai Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah, sekaligus sebagai anggota Majelis Pengawas dan Pembina PPAT Wilayah Jawa Tengah. Sedangkan, narasumber ketiga adalah PJ Sopratingya SHSPN dari Akademisi Program Studi Ilmu Hukum FHK Unika Sugio Pranoto. Webinar tersebut dilaksanakan melalui platform digital Zoom Meeting dan disiarkan langsung melalui YouTube yang dimoderatori oleh Dr. Beresti Nurhayati SHM. Dalam sambutannya, Wakil Dekan FHK Unika Sugio Pranoto, Dr. Y. Budi Sarwo SHM menyampaikan harapan beliau dalam penyelenggaraan webinar tersebut. Beliau mengatakan, tujuan penyelenggaraan serial diskusi ini adalah untuk membuka cakrawala dari seluruh sivitas FHK Unika Sugio Pranoto dalam menyikapi era new normal. Dan dalam kondisi tersebut, menjadi tantangan bagi kita semua untuk tetap mengembangkan ilmu pengetahuan, tetap survive dan bertahan untuk menghadapi tantangan di zaman seperti saat ini. Tentu, webinar tersebut sangat membuka wawasan bagi para mahasiswa dan juga peserta untuk bisa mengerti peluang dan tantangan yang akan dihadapi pada dunia kerja sebagai notaris dan PPAT. Berita selanjutnya datang dari program online Mandarin Course yang telah diselenggarakan oleh salah satu universitas mitra Unika Sugio Pranoto, Changjin Christian University atau CJCU, dan diikuti oleh 12 mahasiswa dari Fakultas Bahasa dan Seni. Program ini berlangsung sejak tanggal 18 Januari hingga 4 Februari 2021. Pada program short course ini, seluruh peserta diajarkan dasar-dasar bahasa Mandarin, berupa pronunciation atau cara pengucapan serta percakapan sehari-hari. Pada akhir short course ini, peserta akan mendemonstrasikan ilmu yang mereka dapat dengan melakukan presentasi dalam bahasa Mandarin. Kepala Kantor International Affairs and Cooperation Office, Dr. Henny Hartono, SSMPD, menyampaikan rasa terima kasih atas penyelenggaraan program ini. Serta, beliau pun berharap agar kegiatan seperti ini dapat diselenggarakan lagi dan melibatkan perguruan tinggi mitra Unika Sugio Pranoto lainnya. Dan juga, agar para mahasiswa dapat memperkaya ilmu serta menambah pengalaman. Sementara itu, Chiu Chingya selaku Direktur Language Center, CJCU menyampaikan apresiasi atas antusiasme mahasiswa Unika Sugio Pranoto dalam mempelajari bahasa Mandarin. Ke-12 peserta juga menyampaikan feedback yang positif terhadap para pengajar dalam program ini. Pemirsa, berita minggu ini akan ditutup dengan informasi mengenai Unika Sugio Pranoto telah melakukan virtual edu-fair penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2021-2022 di MGBK Demak. Virtual edu-fair tersebut akan dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Februari 2021 pada 5 waktu yang berbeda melalui Zoom Meetings. Demikian pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada edisi Sopra News kali ini. Saya Nabila Marahma dan rekan saya Hastin Parasita, Natasha Aulia Yahya, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.